Bersyukur itu adalah melihat sesuatu yang udah kita miliki, melihat sesuatu yang sudah ada saat ini ya. Jadi kalau dibilang bersyukur ya itu larinya ke ilmu untung. Kalau kita bisa memahami ilmu untung, baru kita bisa bersyukur. Contohnya kita selalu bertengkar sama istri, banyak orang mengeluh, ya Allah kenapa rumah tanggaku kok bertengkar terus, rumah tanggaku kok nggak bahagia. Habis itu ngeluh dia, punya istri tukang melawan, punya istri asik berdebat aja. Kalau kita melihat itu pasti kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita melihat, alhamdulillah aku masih punya istri, orang lain nggak punya istri. Aku masih punya istri, masih ada yang mengurus hidupku ya. Kalau kita bisa melihat seperti itu, kita akan bersyukur. Jadi jangan melihat yang kita keluhkan, lihat sisi baiknya. Apapun dalam hidup, mungkin kita seret rezeki, ya Allah kok rezekiku sempit, lihat lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah aku cuman gak ada uang tapi tubuhku sehat, Allah masih kasih kesehatan, baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita nggak ada merasa beruntung, kita nggak bisa melihat sisi untungnya, yang kita lihat rugi ya hancur hidup kita. Yang ada kufur nikmat. Tapi kalau kita masih bisa melihat sisi baiknya, aman dunia ini, kita akan bersyukur. Lihat yang ada, lihat yang baik, lihat keuntungan kita apa. Banyak lah kalau dibilang keuntungan. Contohnya kita ngomel, kita masih marah-marah sama istri, ya kan? Kenapa ya bang, bertengkar terus tiap hari rumah tanggaku bang? Ya syukurlah. Kalau istrimu marah, istrimu ngomel, syukur. Kenapa syukur? Masih ada istri kita. Coba dia pulang kampung, saya pernah rasakan itu. Ketika di rumah ngumpul berantem terus, besok pulang kampung istri dia. Begitu pulang kampung rindu pula saya ngomel dia itu, rindu pula saya ocehan dia, rindu pula saya dia marah-marah. Di situ jadi ya Allah nggak apa-apa lah ya Allah, suruh dia pulang ya Allah, biarlah ngumpul. Kalaupun dia merepet, dia pun ngomel, aku terima ya Allah, siap aku dengar ya Allah, yang penting dia sama aku, daripada aku sendiri hidup gini menderita, ya kan? Nah gitu, lihat sisi baiknya. Apapun itu, baik kita sebagai suami, baik sebagai istri, bagaimana agar bisa bersyukur? Lihat sisi baiknya. Kalau istri ngomel atau suami ngomel, alhamdulillah ya Allah, suamiku masih sehat, masih bisa ngomel dia. Coba udah hilang suara dia, apa enggak kasihan kita? Ya, lihat sisi baiknya. Apapun itu, baik pada anak, kepada istri, kepada suami, gak usah kita jauh-jauh keluar lah. Pelajaran yang berharga itu di rumah kita sendiri kok. Di rumah kita itu banyak tuh pelajaran. Jadikan anak kita sebagai guru, jadikan istri kita sebagai guru. Lihat Allah sedang ngajarin apa kepada mereka, Allah sedang mengajarin apa melalui mereka. Kalau saya gitu, makanya setelah saya bisa melihat ke situ ya saya jadi sabar. Nggak apa-apa lah, engkau ngomel-ngomel lah tiap hari, kau mau marah-marah lah, kau mau maki aku maki lah, yang penting kau sama aku, ya nggak? Asik nggak kalau kayak gitu? Daripada awak pisah-pisah ya kan, jauh-jauhan. Nah di situ baru terasa. Jadi lihat sisi baiknya, jangan kita hanya ngeluh aja. Banyak lah kalau kita mau kaji-kaji, mau kita bahas tentang rumah tangga itu banyak itu. Hal-hal kecil bisa nggak kita bersyukur?
Istri masak asin, istri masak nggak enak, ngomel, kita nggak mau, kita syukuri itu yang udah dimasak itu. Ketika istri kita sakit nggak bisa masak, deh akhirnya apa, kita yang masak, kita yang repot ya, akhirnya baru bisa bersyukur. Nggak apa-apa lah ya Allah, hari ini dia masak asin, aku makan juga lah, daripada dia sakit nggak bisa masak. Ini masih syukur aku dia sehat bisa masak walaupun asin nggak masalah. Bisa nggak kita seperti itu? Hebat lah kalau udah bisa seperti itu. Nggak ada lagi kita marah, ngomel, nggak ada lagi kita mau mengeluh. Enak hidup ini. Saya pernah rasakan, istri sakit, saya yang masak. Akhirnya saya situ baru terasa, begini rupanya capek masak itu ya. Udah siap masak, cuci piring lagi, meriang badan saya cuci piring itu. Begini rupanya istri cuci piring. Nah akhirnya apa? Bersyukur kita istri itu sehat. Sehatkanlah badan dia ya Allah, jangan sampai sakit-sakit lagi. Kalau dia sakit aku juga yang susah. Biar dia bisa masak, biar dia bisa cuci piring, biar dia bisa bersih-bersih rumah. Coba dia sakit, ajab kita dibuat, betul ya. Hal-hal kecil gitu kita coba bisa nggak baca. Aku kuanggap itu nyanyian itu, kalau istri ngomel kuanggap nyanyian, lagu dangdut itu. Aku pikir ku nikmati aja, ngomel-ngomel lah, nggak apa-apa ngomel, aku bilang. Yang penting kau sama aku, daripada kau pulang kampung ya kan, menderita aku sendiri. Nah kalau bisa seperti itu enak. Dicoba ya, coba dari hal-hal kecil di keluarga kita, insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.